semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat penting dalam sistem pengendalian manajemen, yaitu perilaku dalam organisasi. Jadi materi ini menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pengendalian manajemen tidak hanya ditentukan oleh struktur dan prosedur, tetapi juga oleh manusia yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, sistem pengendalian manajemen yang paling canggih pun tidak akan efektif kalau perilaku orang-orang di organisasi tidak mendukungnya. Apa sih perilaku dalam organisasi? Jadi perilaku dalam organisasi itu studi yang berfokus pada bagaimana individu dan kelompok bertindak, berinteraksi, serta dipengaruhi oleh struktur organisasi. Jadi perilaku ini mencangkup bagaimana karyawan merespon kebijakan dan sistem pengendalian, bagaimana mereka berkomunikasi dan bekerja sama, dan bagaimana motivasi, persepsi, serta sikap mereka mengetahui hasil kerja. Tujuan utama itu memahami perilaku dalam organisasi adalah manajemen dapat mempengaruhi perilaku individu supaya sejalan dan tujuan organisasi. Jadi perilaku dan sistem pengendalian manajemen itu pada dasarnya adalah proses perilaku. Artinya sistem pengendalian tidak hanya berisi laporan, anggaran, atau target kerja, tetapi juga cara mempengaruhi manusia agar bertindak sesuai arah yang diinginkan. Contohnya, kalau manajer ingin meningkatkan produktivitas, maka bukan hanya membuat sistem target kerja, tapi juga harus memahami apa yang memotivasi karyawan agar mau bekerja lebih baik. Sistem pengendalian yang baik harus dirancang agar mendorong kerjasama, bukan kompetisi yang berlebihan, meningkatkan semangat, bukan menciptakan tekanan, membangun rasa tanggung jawab, bukan rasa takut. Unsur-unsur perilaku dalam organisasi itu ada 3 unsur utama yang mempengaruhi perilaku organisasi. Dan yang pertama itu individu. Jadi faktor pribadi seperti kepribadian, nilai, sikap, persepsi, dan motivasi. Contohnya, karyawan yang memiliki nilai tanggung jawab tinggi akan bekerja lebih disiplin maupun tanpa pengawasan ketat. Dan yang kedua itu kelompok, meliputi dinamika kerja tim, komunikasi, dan pengaruh sosial. Contohnya, jika satu tim memiliki hubungan baik dan saling mendukung, kinerja akan meningkat. Dan yang ketiga itu organisasi. Dia mencakup tujuan, budaya, sistem penghargaan, dan kebijakan. Jadi contohnya budaya perusahaan yang terbuka terhadap ide baru akan memunculkan inovasi dari karyawan. Jadi ketiga unsur ini saling berhubungan dan bersama-sama membentuk pola perilaku organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, melainkan perilaku seseorang di tempat kerja tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, faktor individu, kepribadian dan karakter, nilai dan sikap pribadi, persepsi terhadap pekerjaan, kebutuhan dan harapan, imbalan. Yang kedua itu faktor sosial, di mana hubungan antara rekan kerja, gaya kepemimpinan, norma kelompok. Dan yang ketiga itu faktor organisasi, yaitu struktur organisasi, formalitas,
hierarki, tanggung jawab, sistem penghargaan dan hukuman, transparansi komunikasi. Dan yang keempat itu faktor eksternal, yaitu lingkungan ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, pesaing antar perusahaan. Jadi faktor-faktor ini harus dipahami manajemen agar sistem pengendalian tidak bertentangan dengan psikologi dan perilaku manusia. Motivasi sebagai inti perilaku. Jadi salah satu aspek paling penting dalam perilaku organisasi itu adalah motivasi. Jadi bahwa pengendalian manajemen yang efektif harus memotivasikan orang untuk bekerja dengan sukarela dan produktif. Ada dua jenis motivasi utama, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri seperti tanggung jawab, kebanggaan, dan kepuasan kerja. Yang kedua itu motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar seperti gaji, bonus, promosi, atau penghargaan. Jadi sistem pengendalian yang terlalu fokus pada hukuman dan tekanan dapat menurunkan motivasi intrinsik. Sebaliknya, sistem memberikan pengakuan dan umpan balik positif akan meningkatkan loyalitas dan kinerja karyawan. Aspek psikologis dalam sistem pengendalian itu tidak boleh mengabaikan reaksi emosional dan psikologis manusia, karena kita seorang merasa diawasi secara berlebihan, mereka bisa merasa tidak percaya diri, tertekan, kurang nyaman bekerja. Namun bila sistem pengendalian memberikan rasa keadilan, kejelasan, dan penghargaan, maka karyawan akan merasa dihargai, termotivasi, ingin berkontribusi lebih baik. Artinya, pengendalian yang efektif bukan hanya mengawasi, tapi juga memperdayakan. Peran manajer dalam pengelolaan perilaku. Jadi, di sini ada 3 peran utama yang harus dijalankan. Yang pertama itu sebagai motivator. Jadi, sebagai motivator ini mendorong semangat kerja, memberikan contoh, dan menciptakan lingkungan yang positif. Dan yang kedua itu sebagai komunikator, itu menjelaskan tujuan dan strategi secara jelas serta mendengarkan masukan dari bawahannya. Dan yang ketiga itu sebagai pengendalian, jadi memastikan semua aktivitas berjalan sesuai tujuan organisasi tanpa menimbulkan resistensi. Manajer harus mampu menyeimbangkan antara pengawasan dan kepercayaan agar sistem pengendalian berjalan efektif tanpa membuat karyawan merasa terbebani. Hubungan antara perilaku dalam budaya organisasi. Jadi menjelaskan bahwa budaya itu sistem nilai dan keyakinan bersama yang mengarahkan cara orang berperilaku. Contohnya budaya kompetitif, dia mendorong inovasi tanpa bisa menimbulkan stres. Budaya kolaborasi, dia memperkuat kerja tim dan loyalitas. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen harus selaras dengan budaya organisasi agar tidak menimbulkan dampak perilaku terhadap kinerja organisasi. Perilaku organisasi yang baik akan menghasilkan produktivitas tinggi, kualitas kerja meningkat, lingkungan kerja harmonis, turnover karyawan rendah. Sebaliknya,
perilaku negatif seperti konflik, resistensi, dan ketidakpuasan dalam menunjukkan efektivitas sistem pengendalian manajemen. Jadi, prinsip-prinsip pengendalian perilaku yang efektif itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, tujuan organisasi jelas dan dipahami semua pihak. Dan yang kedua itu berpartisipasi karena dalam proses pengendalian. Yang ketiga itu keadilan dan sistem penghargaan dan penilaian. Yang keempat itu umpan balik yang tepat dan konstruktif, keseimbangan antara kontrol dan kebebasan kerja, pemimpinan, keperlakuan etis, dan menjadi teladan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku dalam organisasi adalah faktor kunci keberhasilan sistem pengendalian manajemen. Tujuan utama pengendalian manajemen itu adalah memastikan bahwa perilaku anggota organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan perusahaannya. Artinya, pengendalian yang baik bukan hanya mengatur sistem, tapi juga mengatur perilaku manusia secara bijak. Sistem pengendalian yang efektif akan menciptakan karyawan yang termotivasi, budaya kerja positif, dan organisasi yang berorientasi pada hasil kesejahteraan bersama.